Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar senantiasa diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana kemarin masih ingat tentang pelajaran yang lalu? Alhamdulillah, kalau anak-anak masih ingat, silahkan isi di kolom komentar ya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Yuk kita simak bersama-sama. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, hidup rukun, subtema 3 dan 4, hidup rukun di sekolah dan masyarakat. Materinya tentang kalimat perintah dan penolakan dengan bahasa yang sopan. Untuk kompetensi dasar, yaitu 3.1, merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Kemudian 4.1, menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah dan penolakan. Kemudian anak-anak dapat melengkapi kalimat perintah dan penolakan. Lalu anak-anak dapat menemukan makna perintah dan penolakan. Dan anak-anak juga dapat melatih untuk menulis kalimat perintah dan penolakan yang sesuai dengan bahasa yang santun. Pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa melihat kita ada 6 kegiatan pembelajaran, mulai dari menyebutkan isi teks percakapan yang berisi kalimat perintah dan penolakan. Mari kita lanjutkan. Nah, kita mulai untuk pembelajaran 1 pada subtema 3, hidup rukun di sekolah. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dalam percakapan di atas ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa ya? Kalimat perintah itu anak-anak adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata-kata yang diakhiri dengan kata lah atau kan, ya. Jadi kalau kalimat perintah itu belakangnya ada lah atau kan, ya. Ambilkan, tolonglah, seperti itu ya. Jika kita menulis kalimat perintah, harus diakhiri tanda seru. Nah, ini tanda seru itu seperti ini ya, anak. Kemudian, mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Kalimat perintah yang ada dalam percakapan antara Ibu dan Udin yang tadi sudah kita bahas, itu adalah satu yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, itu Ibu menyampaikan kepada Udin. Setelah itu, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, Ibu meminta Udin untuk membawa kembali bekalnya. Tempat bekalnya maksudnya. Lanjut, memasuki pembelajaran 2. Ayo kita membaca anak-anak, berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan.
Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka jatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kaki kalian terlebih dahulu. Pada pembelajaran 3. Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, arti kalimat yang dikatakan Udin itu artinya Udin memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas yang telah diberikan. Kemudian ada lagi, bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Din, kata ibu. Artinya dalam kalimat tersebut, ibu memerintahkan Udin untuk membagi bekalnya. Nah, sama seperti di percakapan yang sebelumnya ya Nana, Pak Guru mengatakan berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kaki kalian terlebih dahulu. Nah, di sini ada kalimat perintah yang diucapkan oleh Pak Guru, memerintahkan anak-anak untuk berhati-hati saat berlari dan meminta mereka untuk menyamakan langkah kaki terlebih dahulu. Baik, kita lanjut di pembelajaran 4. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, di sini ada kalimat perintah yang diucapkan ibu guru ya, Nak. Ibu guru memerintahkan anak-anak untuk mengangkat tangan atau mengacungkan tangan yang bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, ini kalimat perintah. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Manfaatnya membantu mengurangi kelelahan otot. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Manfaatnya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, jadi di sini setiap kalimat perintah itu pasti ada manfaat atau ada hasil yang akan terjadi apabila kita melakukan perintah dari orang tersebut. Seperti ini. Lakukan pendinginan setelah berolahraga. Maka akan memberikan manfaat bagi kita, yaitu membantu mengurangi kelelahan otot. Lalu minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Nah, ini manfaat yang didapat adalah untuk mengganti cairan tubuh kita. Ada lagi, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragam agar badan tetap bersih, terhindar dari jamur atau bakteri. Seperti itu ya, Nak. Jadi ada timbal baliknya. Apabila kita melakukan perintah tersebut, pasti ada manfaatnya. Pembelajaran 6. Tunjukkan kalimat pada syair lagu yang menunjukkan perintah. Nih, di sini ada Sebelum Kita Makan. Judul lagunya Sebelum Kita Makan, ciptaan Pak Kasur. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dik. Untuk kesehatanmu, banyak-banyak makan. Jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, ayo makan bersama. Di dalam lagu ini ada beberapa kalimat perintah. Menurut anak-anak, yang manakah kalimat perintah tersebut? Ya, di sini ya, Nak, cuci tanganmu dulu berarti diperintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, jangan ada sisa. Artinya apa? Bila makan, jangan ada sisa atau jangan disisakan, tidak dihabiskan ya. Kemudian apalagi? Iya, makan jangan bersuara. Artinya apa maksudnya? Makna kalimat perintahnya apa? Ya, ketika kita makan, kita tidak boleh bersuara. Ada lagi? Ya, satu lagi anak-anak,
Jangan ada sisa, sama seperti yang kalimat yang di atasnya ini. Berarti maknanya pada saat kita makan jangan ada sisa atau jangan disisakan, lebih baik dihabiskan. Lanjut. Nah, di sini tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru atau diberi akhiran lah. Nah, ini ada gambar, papan tulisnya penuh coretan, mejanya kotor. Kira-kira bagaimana kalimat perintah yang bagus, anak-anak? Kalimat perintah yang baik dan sopan? Nah, hapuslah papan tulis dan bersihkan meja itu. Nah, itu seperti itu juga bisa ya, nak. Hapuslah. Nah, ini ada lah dan bersihkan. Nah, ini ada kata kan. Seperti itu ya, anak-anak. Kemudian ada gambar yang kedua. Wah, ini kelasnya kotor sekali ya. Lantainya banyak sampah ini seperti ini. Kira-kira bagaimana kalimat perintah yang baik? Nah, bersihkan kelasmu dan buanglah sampah di tempat sampah. Ada kata kan ya, ditambahkan kan. Ada kata yang ditambahkan lah, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Seperti itu ya. Nah, ini ada anak yang mau masuk kelas. Apa yang sebaiknya dikatakan oleh ibu guru? Masuklah ke dalam kelas. Nah, jadi bukan hanya masuk ke dalam kelas, bukan seperti itu ya, nak, tapi ditambahkan lah atau ada juga yang ditambahkan kan. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada rangkuman pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, silahkan siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Kita mulai menulis untuk materi di subtema 3, hidup rukun di sekolah. Yang pertama, kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nomor 3, Udin. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din, aku akan menyapu, kata si Din. Kalimat perintah pada teks di atas adalah, nah, yang mana yang termasuk kalimat perintah, anak-anak? Nih, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai dengan pembagian tugas. Lalu, teman-teman, bersihkan kelas sesuai pembagian tugas, kata Udin. Arti kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah Udin memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. 5. Contoh kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di samping adalah, nih ya, ada gambar ini, papan tulisnya penuh coretan dan mejanya penuh sampah. Dan cocok adalah hapuslah papan tulis dan bersihkan meja itu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi ke subtema 4, hidup rukun di masyarakat, tentang kalimat penolakan. Kegiatan pembelajaran pada subtema 4 ini, seperti yang bisa anak-anak lihat di layar, tentang kalimat penolakan. Nah, pembelajaran 1, membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di dalam cerita ini ada kalimat penolakan yang mana Udin yang menyampaikan ya. Dia menolak ajakan Badu untuk membuang sampah sembarangan dengan mengatakan tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jadi dia menolak dan memberikan alasan kenapa dia tidak mau. Nih, dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan?
kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Jadi, kalau kalimat penolakan itu ada kata tidak atau kata maaf ya. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Jadi, kalau dituliskan itu tandanya tanda titik ya nak di akhir kalimat. Contohnya, maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, itu salah satu contohnya ya, Nana. Pembelajaran 2. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Udin. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu menjawab, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Edo, kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu menjawab, betul Din, sudah biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo menjawab, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Kata Udin menjawab, aku setuju do. Badu menjawab, aku juga setuju demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, dalam percakapan ini ada kalimat penolakan yang diucapkan Badu ya nak. Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Dia menolak, kemudian dia memberikan alasannya kenapa dia menolak hal itu. Ada pembelajaran 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, di sini ada yang pertama ya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Nah, ini menunjukkan penolakan atau tidak? Karena Siti tidak menolak, berarti tidak termasuk penolakan ya, nak. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati. Silakan air minumnya, Pak. Nah, dia menawarkan. Kuenya silakan, Pak. Tidak, terima kasih, nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, di sini ada lanjutan yang tadi ya. Terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus ketika ditawarkan air minum. Oke, anak-anak, di sini kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak. Selain itu juga dapat ditambahkan dengan maaf, terima kasih, atau lain kali. Nah, di sini contohnya yang diucapkan oleh Bapak ini. Dia menolak kue dari Siti. Menjawab dengan tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Jadi, kalau kita menolak sesuatu, kita tidak hanya mengatakan tidak atau tidak mau atau maaf, tapi juga kita memberikan alasannya. Baik, kita lanjutkan. Pembelajaran 4. Perhatikan percakapan pada gambar di bawah ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Gambar kedua, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, coba menurut anak-anak, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Artinya, kalimat penolakan mana yang baik bahasanya dan sopan? Tentu anak-anak bisa memilih ya, gambar pertama atau gambar kedua. Nah, di gambar pertama ini dia terkesan kasar ya. Tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, memang dia mengatakan penolakan dan memberikan alasan, tapi bahasanya kurang tepat ya anak-anak. Nah, di sini ini sudah sangat sopan sekali yang di gambar kedua. Dia menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, ini contoh yang baik ya anak-anak. Lanjut. Pada pembelajaran 5, perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan.
Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, di sini Made menolak ya, dengan kalimat yang baik dan sopan ini. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Nah, anak, jadi di sini Made tidak bisa mengikuti Udin berolahraga karena Made akan mengunjungi paman bersama keluarganya. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Nah, ini adalah kalimat yang baik ya nak dalam memberikan penolakan. Sopan, tidak kasar. Kita lanjutkan. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak, dalam cerita ini ada kalimat penolakan yang dikeluarkan oleh JJ. JJ mengatakan tidak mau kek, saya sedang repot. Sebenarnya ini kurang baik ya Nana, kurang sopan. Seharusnya lebih halus lagi, lebih sopan lagi, seperti maaf kek, saya tidak bisa karena saya sedang repot. Nah, bisa seperti itu ya Nana. Nah, waktunya kita menulis rangkuman. Anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya, buku tulisnya. Mari kita bersama-sama merangkum pelajaran tentang subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu adalah kalimat penolakan. Yang kedua, percakapan antara Siti dan Bapak. Siti, kuenya silahkan Pak. Bapak, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Kalimat penolakan dari percakapan di atas adalah kalimat yang diucapkan oleh Bapak ya nak. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan bahasa yang sopan. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak, atau maaf, atau terima kasih, atau lain kali juga bisa ya nak. 5. Made mengajak Udin berolahraga di lapangan. Tetapi Udin tidak bisa ikut karena akan mengunjungi pamannya. Kalimat penolakan yang diucapkan Udin adalah, maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga karena ingin mengunjungi paman. Nah, ini salah satu contoh pengucapan yang baik untuk kalimat penolakan ya. Nah, Ibu harap anak-anak bisa menuliskan atau mengucapkan kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan, juga dengan bahasa yang santun, dan juga kalimat perintah yang tadi kita sudah pelajari juga ya Nana, dipelajari di rumah. Terima kasih. Demikian tadi kita sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Selanjutnya anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk mengerjakan latihan. Jangan lupa di like and share ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.